Pada suatu hari, di negeri Baghdad yang makmur, raja sedang duduk di balairung istana dengan wajah penuh resah. Bukan karena kekurangan harta, bukan pula karena ancaman musuh, melainkan karena kabar yang sampai ke telinganya dari negeri tetangga. Kabar itu bercerita tentang perdebatan panjang yang tak kunjung usai, antara tokoh-tokoh lintas agama, seorang ulama, seorang pendeta, dan seorang biksu. Mereka telah berhari-hari duduk dalam majelis, mengadu kepandaian. Masing-masing ingin menunjukkan bahwa kebenaran agamanya adalah yang paling lurus. Namun yang terdengar oleh sang raja justru kabar mengejutkan. Perdebatan itu tidak menghasilkan apa-apa selain kebingungan. Setiap pertanyaan yang diajukan, dijawab dengan panjang lebar. Tetapi jawaban itu sendiri melahirkan pertanyaan baru. Seperti orang yang menimba air di laut, makin banyak disiduk, makin luas pula samudra pertanyaan yang tersisa. Raja Baghdad termenung panjang. Ia bergumam, jika tokoh-tokoh agama besar saja tak mampu memberikan jawaban yang menenteramkan hati, lalu siapa gerangan yang bisa memberi pencerahan? Bukankah rakyat pun akan ikut bingung bila mendengar mereka berselisih tanpa ujung? Para menteri yang duduk di kanan kiri hanya menunduk, tak berani menyela. Sampai akhirnya, seorang wazir tua yang bijak berkata dengan suara pelan, "Paduka Raja, mungkin sudah saatnya Paduka mengundang mereka datang ke Baghdad. Dengan begitu, kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana perdebatan itu. Dan siapa tahu, di antara rakyat Paduka ada orang yang bisa memberi jawaban lebih bijak daripada mereka." Mata raja berbinar. Ia menyetujui usul itu. Maka segera dikirimlah utusan untuk mengundang 3 tokoh besar itu, ulama dari negeri jauh, pendeta dari gereja agung, dan biksu dari vihara yang termasyur. Beberapa pekan kemudian, mereka tiba di Baghdad dengan sambutan penuh kehormatan. Rakyat pun berduyun-duyun hendak menyaksikan peristiwa langka itu. Hari debat ditentukan. Balairung istana dipenuhi hadirin. Para bangsawan, menteri, cendekiawan, bahkan rakyat jelata yang diperbolehkan masuk. Ketiga tokoh agama duduk di kursi megah, sementara raja duduk di singgasana, mengawasi jalannya perdebatan. Namun benar saja, sejak awal percakapan, suasana berubah menjadi ajang adu kata yang melelahkan. Ulama melontarkan ayat-ayat, pendeta mengutip kitab Injil dengan suara lantang, biksu menguraikan filsafat panjang lebar. Masing-masing merasa jawabannya paling benar, tetapi bukannya menambah terang, justru semakin menambah kelam. Raja yang semula penuh semangat, kini mulai berkerut dahi. Suara debat terdengar semakin riuh, seperti 3 burung gagak berteriak berebut dahan. Tak seorang pun di balairung yang merasa tenang mendengarnya. Sampai akhirnya, seorang menteri muda memberanikan diri berbisik kepada raja. "Paduka, izinkan hamba mengajukan nama seorang rakyat biasa. Ia bukan ulama, bukan pendeta, bukan biksu. Namun ia dikenal cerdik, pandai membalik keadaan dengan jawaban yang tak terduga. Namanya Abu Nawas." Raja yang sejak tadi bosan mendengar debat itu tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Wajahnya berubah cerah, seolah menemukan jalan keluar. "Abu Nawas. Ya, aku kenal dia. Ia si licik yang pandai bersilat lidah, kadang menggelikan, kadang menjengkelkan, tapi selalu menyingkap kebenaran yang tersembunyi. Panggil dia segera. Biarlah ia duduk bersama para tokoh besar ini. Aku ingin melihat bagaimana seorang rakyat jelata menghadapi ulama, pendeta, dan biksu yang termasyur itu." Utusan pun bergegas meninggalkan istana. Maka berita pun tersiar ke seluruh Baghdad. Abu Nawas akan diundang ke istana untuk menghadapi perdebatan lintas agama yang telah membuat ulama, pendeta, dan biksu terdiam. Rakyat semakin bersemangat. Mereka ingin tahu, apakah benar Abu Nawas yang suka melucu itu sanggup menjawab pertanyaan yang bahkan para tokoh agama tak mampu menjawab. Dan malam itu, di gubuk sederhananya, Abu Nawas yang sedang asyik tiduran tiba-tiba terkejut ketika seorang utusan kerajaan mengetuk pintu. "Abu Nawas," kata utusan itu, "besok engkau dipanggil raja. Bersiaplah, sebab engkau akan menjadi penentu dalam perdebatan besar." Abu Nawas hanya tersenyum sambil mengelus jenggotnya yang tipis. Dengan tenang ia berkata,
Kalau begitu, besok biarlah mereka berdebat dengan kebijaksanaan, sedang aku hanya membawa keluguan. Ucapan itu membuat utusan kebingungan. Namun Abu Nawas sudah terlelap dengan senyum misteriusnya. Keesokan harinya, balairung istana Baghdad dipenuhi oleh lautan manusia. Para bangsawan duduk rapi di kursi berlapis sutra, sementara rakyat jelata berdesakan di belakang, ingin menyaksikan tontonan yang jarang terjadi. 3 tokoh agama besar telah siap, ulama dengan sorban putih dan janggut panjang, pendeta dengan salib emas tergantung di dada, serta biksu dengan kepala plontos dan jubah kuning sederhana. Raja duduk di singgasananya. Wajahnya anggun namun penuh rasa ingin tahu. Di hadapan mereka, seorang pria dengan pakaian sederhana melangkah tenang. Dialah Abu Nawas. Tak ada tanda kemegahan dalam dirinya, hanya sorot mata yang nakal, dan senyum tipis yang seakan berkata, "Aku bukan siapa-siapa, tapi jangan remehkan aku." "Abu Nawas," kata raja, "hari ini engkau kupanggil untuk ikut serta dalam majelis debat ini." Para tokoh besar telah berselisih kata berhari-hari, namun tak kunjung menemukan jawaban yang menenteramkan. "Aku ingin melihat apakah engkau sanggup memberi terang di tengah kebingungan ini." Abu Nawas menunduk hormat, lalu duduk bersila di karpet. Berbeda dengan yang lain yang duduk di kursi megah. Hadirin berbisik-bisik, ada yang meremehkan, ada yang tertawa geli. Apa jadinya? Seorang pelawak rakyat menghadapi tokoh-tokoh besar dunia. Tak lama, pendeta bangkit dengan penuh percaya diri. Ia menatap Abu Nawas dengan pandangan merendahkan. "Kalau begitu, biarkan aku yang bertanya pertama kali. Wahai Abu Nawas, katakan padaku, dari manakah asal kehidupan manusia? Apakah dari tanah sebagaimana dikatakan ulama, atau dari firman sebagaimana kitab kami, atau dari kesadaran sebagaimana ajaran biksu?" Jawablah, sebab ketiga jawaban ini selalu berakhir dengan pertentangan. Pertanyaan itu bergema di balairung. Semua menahan napas, menunggu jawaban. Ulama mengelus jenggotnya, biksu menutup mata seolah bermeditasi. Sementara pendeta tersenyum licik, yakin Abu Nawas takkan bisa menjawab. Abu Nawas diam beberapa lama, lalu menatap hadirin dengan wajah polos. Ia bertanya balik, "Bolehkan aku bertanya sebelum menjawab?" Pendeta mengangguk. "Tentu saja." Abu Nawas mengangkat satu butir kurma yang ia bawa dari saku bajunya. "Lihatlah butir kurma ini. Dari manakah asalnya?" Pendeta menjawab cepat. "Dari pohon kurma, tentu saja." "Lalu pohon kurma dari mana asalnya?" tanya Abu Nawas lagi. "Dari biji kurma." "Dan biji kurma dari mana asalnya?" "Dari pohon kurma juga." Abu Nawas tersenyum, lalu mengangkat kurma itu tinggi-tinggi. "Begitulah manusia. Kau tanya dari mana asalnya, maka jawabannya akan selalu berputar seperti lingkaran. Dari tanah, dari firman, dari kesadaran, lalu kembali lagi ke pertanyaan yang sama. Asalnya tak bisa ditunjuk dengan jari, sebab ia adalah rahasia Tuhan. Jika engkau mencari ujung lingkaran, kau akan terus berputar tanpa henti." Hadirin terdiam. Ulama, pendeta, dan biksu saling berpandangan. Tak ada yang bisa membantah, sebab logika Abu Nawas begitu sederhana, namun menusuk dalam. Raja mengangguk puas. "Luar biasa, Abu Nawas. Dengan satu butir kurma engkau menjawab pertanyaan yang membuat mereka berdebat berhari-hari." Tawa kecil terdengar di kalangan rakyat. Mereka terpesona, sebab jawaban Abu Nawas begitu mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan mengandung hikmah. Pendeta yang tadi tersenyum licik kini wajahnya merah padam. Ia tidak menyangka jawabannya sendiri justru dijadikan jalan masuk bagi Abu Nawas untuk membungkamnya. Namun perdebatan belum selesai. Biksu yang sejak tadi diam, kini membuka matanya perlahan. Senyumnya halus, tapi matanya tajam menatap Abu Nawas. "Bagus sekali jawabanmu," katanya lembut. "Tapi aku ingin tahu, apakah engkau mampu menjawab pertanyaan dariku? Sebab pertanyaanku bukan tentang asal, melainkan tentang kebenaran itu sendiri." Suasana balairung kembali tegang. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Apakah ia sanggup menghadapi pertanyaan biksu yang terkenal bijak itu?
Balairung istana masih riuh dengan bisik-bisik kekaguman setelah jawaban Abu Nawas tentang asal-usul kehidupan. Namun keheningan tiba-tiba kembali menyelimuti ruangan ketika biksu berjubah kuning bangkit berdiri. Wajahnya tenang. Matanya sipit berkilat bagai sinar matahari pagi yang menembus kabut. Biksu itu merapatkan kedua telapak tangan di dada, lalu menunduk hormat kepada raja. Paduka yang mulia, izinkan hamba mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan ini bukan sekadar untuk menguji logika, melainkan untuk menimbang kedalaman hati. Raja mengangguk dengan penuh wibawa. Silakan, Guru Biksu. Biksu menatap Abu Nawas dengan pandangan lembut. Namun di balik lembutan itu tersimpan tantangan yang sungguh berat. Wahai Abu Nawas, ujarnya dengan suara tenang, katakan kepadaku, apakah kebenaran itu tunggal ataukah berlapis-lapis? Jika tunggal, mengapa manusia berbeda pendapat? Jika berlapis, maka manakah yang sejati dan manakah yang semu? Pertanyaan itu menggema di seluruh balairung. Banyak hadirin yang mengernyitkan dahi. Bahkan ulama dan pendeta yang sejak tadi penuh percaya diri kini menunduk dalam kebingungan. Sebab pertanyaan itu bagaikan awan tebal yang menutupi matahari. Luas, pekat, dan sulit ditembus. Abu Nawas mengusap dagunya perlahan, lalu tersenyum kecil. Ia tidak langsung menjawab, melainkan bangkit berdiri. Guru Biksu, katanya sambil berjalan ke arah pilar istana, aku akan menjawab pertanyaanmu dengan perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata. Hadirin menahan napas, penasaran apa yang hendak dilakukan Abu Nawas. Dengan langkah santai, ia menuju meja besar yang penuh dengan hidangan. Di sana ada roti, daging panggang, buah-buahan, dan kendi anggur. Abu Nawas mengambil sepotong roti, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Lihatlah, ini roti. Semua orang di ruangan ini melihatnya sebagai roti. Itu adalah kebenaran tunggal. Ia lalu menggigit roti itu, mengunyahnya perlahan. Tetapi ketika masuk ke mulutku, roti ini bagiku adalah rasa kenyang. Bagi yang lapar, roti adalah harapan. Bagi yang kenyang, roti hanyalah makanan biasa. Bagi tukang roti, ia adalah mata pencaharian. Bagi raja, ia simbol kemakmuran negeri. Nah, inilah kebenaran yang berlapis-lapis. Abu Nawas kembali menatap biksu dengan senyum nakal. Jadi, apakah kebenaran itu tunggal atau berlapis? Ia tunggal di wujudnya, namun berlapis dalam makna. Roti tetaplah roti, tapi setiap hati melihatnya dengan cara berbeda. Begitu pula dengan kebenaran. Hening. Sunyi begitu dalam, seakan seluruh balairung kehilangan suara. Biksu menundukkan kepala, senyum tipis menghias wajahnya. Ia bertepuk tangan 3 kali perlahan. Luar biasa, Abu Nawas. Engkau menjawab pertanyaanku dengan sederhana, tapi dalam. Benar, kebenaran sejati adalah satu. Namun lapisannya tergantung pada mata yang memandang. Engkau telah menangkap inti ajaran kami tanpa harus membacakan kitab. Rakyat bersorak kagum. Ulama mengelus jenggotnya sambil bergumam. Jawaban itu bijak. Pendeta hanya mendengus. Wajahnya semakin merah. Sebab 2 kali sudah Abu Nawas berhasil menjawab dengan cara yang tak terduga. Raja pun tersenyum lebar. Sungguh mengagumkan. Abu Nawas menjawab pertanyaan besar dengan sepotong roti saja. Namun ulama, yang merasa gengsinya terguncang, tiba-tiba berdiri. Ia mengangkat tangannya. Suaranya lantang menggetarkan ruangan. Paduka Raja, izinkan hamba yang kini menguji Abu Nawas. Jika tadi ia berhasil memutarbalikan pertanyaan pendeta dan biksu, maka kini kita lihat apakah ia mampu menghadapi pertanyaan dari seorang alim yang berguru pada lautan kitab. Suasana kembali tegang. Semua mata beralih pada ulama yang siap melontarkan pertanyaan baru. Abu Nawas hanya tersenyum sambil menepuk-nepuk perutnya yang masih kenyang oleh roti. Baiklah, Tuan Ulama. Bertanyalah. Siapa tahu aku bisa menjawab. Atau mungkin justru aku yang akan balik bertanya kepadamu. Hadirin tertawa kecil. Mereka tahu, Abu Nawas seringkali lebih berbahaya ketika ia balik bertanya. Balairung istana kembali dipenuhi keheningan.
Semua mata kini tertuju kepada ulama berjubah putih yang berdiri dengan penuh wibawa. Di wajahnya terpancar keyakinan, seakan ia ingin membuktikan bahwa ilmunya jauh lebih tinggi dibanding kelicikan kata-kata Abu Nawas. Ulama itu menatap Abu Nawas dengan tajam. "Wahai Abu Nawas," katanya lantang, "engkau pandai menjawab pertanyaan dengan perumpamaan. Tapi kali ini aku akan menguji dengan dalil. Katakan padaku, jika Tuhan itu Maha Kuasa, apakah Ia sanggup menciptakan sesuatu yang tidak dapat Ia angkat sendiri?" Pertanyaan itu menggema di ruangan. Para hadirin terbelalak. Ada yang mengangguk kagum pada kecerdikan ulama, ada pula yang mengernyit bingung. Sebab itu adalah pertanyaan yang sejak dulu membingungkan banyak pemikir. Pendeta tersenyum puas, biksu menutup mata seakan ikut menanti jawaban, sementara raja mencondongkan tubuhnya ke depan, menunggu dengan penuh tegang. Abu Nawas diam sejenak. Ia mengusap janggutnya yang tipis, lalu tersenyum. "Wahai Tuan Ulama," katanya dengan nada ringan, "sebelum aku menjawab pertanyaanmu, izinkan aku bertanya terlebih dahulu." Ulama mengangkat alis. "Apa pertanyaanmu?" Abu Nawas berdiri, lalu berjalan perlahan ke arah singgasana raja. Ia berhenti, kemudian menunjuk tongkat emas yang tergeletak di samping kursi kerajaan. "Andai kata aku bertanya padamu, apakah raja sanggup membuat tongkat yang tidak bisa ia genggam dengan tangannya sendiri? Bagaimana engkau menjawabnya?" Ulama terdiam. Dahinya berkerut. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Sebab pertanyaan itu adalah cermin dari pertanyaan yang ia ajukan sendiri. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang, "Ketika engkau bertanya seperti itu, sesungguhnya engkau tidak sedang menguji kekuasaan Tuhan, tapi engkau sedang bermain-main dengan kata-kata yang saling bertabrakan. Sama seperti bertanya, bisakah api menciptakan air yang tidak bisa dipadamkan api? Atau, bisakah cahaya menciptakan kegelapan yang tak bisa dikalahkan cahaya? Semua itu bukan pertanyaan tentang kebenaran, melainkan jebakan logika." Ia berhenti sejenak, lalu menatap ulama dengan senyum tipis. "Maka jawabanku sederhana, Tuhan Maha Kuasa. Tapi pertanyaanmu bukanlah tentang kuasanya, melainkan tentang batas akalmu." Hening. Seluruh balairung membisu. Ulama membuka mulut, hendak membalas, tapi tak ada kata yang keluar. Ia sadar bahwa ia telah terjebak dalam pertanyaannya sendiri. Wajahnya merah, lalu ia menunduk dalam-dalam. Rakyat yang menyaksikan peristiwa itu mulai berbisik kagum. "Lihatlah, Abu Nawas mampu membungkam ulama yang terkenal pandai itu. Betapa sederhana jawabannya, namun begitu menusuk." Raja Baghdad tersenyum lebar. Ia menepuk tangan hingga terdengar di seluruh ruangan. "Abu Nawas, engkau benar-benar luar biasa. Dengan jawaban yang ringan, engkau mampu melepaskan simpul kusut yang membelenggu para pemikir." Pendeta yang sejak tadi terdiam kini bersuara dengan nada geram. "Baiklah, jika ulama, biksu, dan aku sendiri belum mampu membuatmu terpojok, maka izinkan kami bertiga mengajukan satu pertanyaan bersama. Sebuah pertanyaan yang bahkan kami sendiri tak bisa jawab." Hadirin terperanjat. Mereka menatap ketiga tokoh agama itu dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan apa yang hendak mereka lontarkan? Abu Nawas tersenyum santai. Ia bersila kembali di atas karpet, lalu berkata, "Silakan, ajukan pertanyaanmu." Semakin mustahil pertanyaan itu, semakin besar pula kesempatanku untuk menjawabnya dengan sederhana. Raja mencondongkan tubuhnya. Para menteri menahan napas. Rakyat tak berkedip. Suasana istana seolah menjadi panggung besar bagi sebuah teka-teki yang akan menentukan siapa yang sebenarnya paling bijak. Dan dengan suara bersatu, ulama, pendeta, dan biksu berkata, "Wahai Abu Nawas, apa yang paling benar di dunia ini, sesuatu yang tak pernah berubah, meski setiap agama dan pikiran manusia berbeda?" Suasana balairung istana menjadi hening. Begitu heningnya hingga detak jantung pun terdengar seperti denting gendang di telinga. Pertanyaan yang diajukan oleh ulama, pendeta, dan biksu secara bersamaan seolah menggantung di udara. "Wahai Abu Nawas, apa yang paling benar di dunia ini, sesuatu yang tak pernah berubah, meski setiap agama dan pikiran manusia berbeda?"
Hadirin menahan napas. Pertanyaan itu bukan sekadar teka-teki, melainkan inti dari seluruh perdebatan. Sebab sejak dahulu kala, manusia selalu berselisih dalam mencari kebenaran. Kitab berbeda, ajaran berbeda, tafsir berbeda. Namun, apakah ada sesuatu yang benar-benar tetap, tak tergoyahkan oleh perubahan zaman dan perbedaan keyakinan? Pendeta melipat tangan di dada, menatap Abu Nawas dengan sorot penuh tantangan. Biksu tersenyum tenang, seakan yakin bahwa pertanyaan ini akan membuat Abu Nawas terdiam. Ulama mengelus jenggotnya, berharap akhirnya ia bisa melihat Abu Nawas menyerah. Raja Baghdad mencondongkan tubuh ke depan, matanya berkilat penasaran. Sementara rakyat jelata saling berbisik, pertanyaan ini, siapa yang bisa menjawabnya? Bahkan para tokoh agama sendiri mengaku tak tahu. Abu Nawas duduk bersila dengan wajah teduh. Ia tidak tampak tertekan, bahkan ia menutup matanya sejenak, seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Lalu, dengan gerakan santai, ia merogoh sakunya. Dari sana ia mengeluarkan sebuah cermin kecil, cermin logam yang biasa dipakai pedagang untuk memeriksa barang. Ia mengangkat cermin itu, lalu berkata dengan suara jernih, "Lihatlah ke dalam cermin ini, wahai hadirin. Apa yang kalian lihat?" Seorang menteri menjawab, "Aku melihat wajahku sendiri." Seorang prajurit berkata, "Aku pun melihat wajahku, berbeda dengan wajah menteri itu." Rakyat jelata yang mencoba mengintip ikut berseru, "Aku juga melihat diriku." Abu Nawas tersenyum. "Ya, benar. Cermin ini selalu jujur. Ia tidak pernah berbohong." Siapapun yang menatapnya, entah ulama, pendeta, biksu, raja, atau rakyat, semuanya akan melihat dirinya sendiri. Cermin tak memilih siapa engkau. Ia hanya memantulkan kebenaran apa adanya. Ia berhenti sebentar, menatap tiga tokoh agama yang kini terdiam. Maka jawabanku, yang paling benar di dunia ini adalah kebenaran yang membuat kita bercermin kepada diri sendiri. Sebab meski agama berbeda, meski pikiran manusia bersilang, hati nurani kita tetap tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Itu tidak berubah sejak manusia pertama hingga hari ini. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar di siang bolong. Seluruh balairung terdiam. Tak seorang pun berani bersuara. Bahkan pendeta yang biasa berapi-api, biksu yang bijak, dan ulama yang penuh wibawa, kini hanya bisa saling memandang tanpa kata. Raja akhirnya berdiri dari singgasananya. Wajahnya berseri-seri. "Luar biasa." Pertanyaan yang bahkan kalian bertiga tak bisa jawab, kini terjawab oleh Abu Nawas dengan sebuah cermin kecil. Sungguh, kebijaksanaan tidak selalu datang dari kitab yang tebal. Kadang ia lahir dari kesederhanaan hati. Sorak-sorai rakyat pun pecah. Mereka bertepuk tangan, bersorak memanggil nama Abu Nawas. "Abu Nawas! Abu Nawas!" Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis, lalu menyimpan kembali cermin itu ke dalam sakunya. "Paduka Raja," katanya dengan suara rendah, "aku bukan orang bijak. Aku hanya orang yang belajar menertawakan kebodohanku sendiri. Bila orang-orang besar berdebat siapa yang paling benar, aku hanya bertanya pada cermin, apakah aku sudah jujur pada diriku hari ini?" Kalimat itu membuat raja terdiam kagum. Tiga tokoh agama pun menunduk, bukan karena kalah, melainkan karena sadar. Jawaban Abu Nawas lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Namun suasana debat belum selesai sepenuhnya. Sebab setelah hening panjang, pendeta berkata lirih, "Baiklah, Abu Nawas. Engkau menjawab pertanyaan besar dengan cermin. Tapi kami masih ingin tahu, jika semua orang bercermin kepada diri sendiri, bagaimana mungkin kita bisa bersatu dalam kebenaran?" Pertanyaan baru pun lahir. Semua mata kembali tertuju pada Abu Nawas. Balairung istana kembali tenggelam dalam keheningan. Pertanyaan baru yang dilontarkan pendeta menggema di setiap telinga. Jika semua orang bercermin kepada diri sendiri, bagaimana mungkin kita bisa bersatu dalam kebenaran? Seketika, wajah-wajah para hadirin menunjukkan kebingungan. Ada yang mengangguk-angguk seakan mengerti. Ada yang menunduk karena tak tahu jawaban. Bahkan raja sendiri terlihat merenung dalam-dalam.
Abu Nawas menghela napas pelan, lalu tersenyum seperti biasanya. Senyum nakal yang selalu membuat lawannya gelisah. Ia berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya, lalu berkata lantang, "Baiklah, wahai Paduka Raja, wahai para ulama, pendeta, biksu, dan segenap hadirin. Aku akan menjawab pertanyaan ini dengan sesuatu yang sangat sederhana." Ia melangkah ke meja besar tempat makanan dan minuman tersaji. Dari sana ia mengambil sebuah kendi air besar, lalu menuangkan air itu ke dalam 3 cawan. "Lihatlah," katanya sambil mengangkat kendi. "Ini adalah air. Air itu satu, bening, dan tak berubah." Ia lalu memberikan 1 cawan kepada ulama. "Minumlah, wahai Tuan Ulama. Apa rasanya?" Ulama meneguk air itu, lalu berkata, "Rasanya segar, menghilangkan haus." Abu Nawas memberi cawan kedua kepada pendeta. "Minumlah, Tuan Pendeta. Apa rasanya?" Pendeta meneguknya, lalu berkata, "Rasanya tawar, tapi menenangkan tenggorokan." Abu Nawas memberikan cawan ketiga kepada biksu. "Silakan, Guru Biksu. Bagaimana menurutmu?" Biksu minum dengan tenang, lalu tersenyum. Rasanya sederhana, seperti air yang mengajarkan kesederhanaan. Abu Nawas menepuk tangannya sekali. "Lihatlah, airnya sama, tapi rasa yang kalian sebutkan berbeda-beda. Apakah berarti airnya berubah?" "Air tetaplah air. Yang berbeda hanyalah lidah yang merasakannya." Ia menoleh kepada seluruh hadirin. Matanya berkilat. Begitulah kebenaran. Ia satu, ia tunggal, seperti air ini. Tetapi manusia merasakannya dengan cara berbeda. Ada yang menyebutnya segar, ada yang menenangkan, ada yang sederhana. Jika kalian bertengkar karena perbedaan rasa, kalian lupa bahwa asalnya tetap sama, air yang bening. Raja tertegun. Para menteri saling pandang. Rakyat mulai berbisik kagum. Pendeta yang tadi bertanya kini terdiam. Wajahnya perlahan berubah dari keras menjadi teduh. Ulama menghela napas panjang, sementara biksu menundukkan kepala. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Abu Nawas melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, namun menghujam hati. "Bila engkau bercermin pada diri sendiri, engkau belajar jujur. Bila engkau jujur, engkau takkan mudah menganggap rasa lidahmu paling benar. Maka bersatulah bukan dalam perbedaan rasa, melainkan dalam kesadaran bahwa kita semua sedang meminum dari sumber yang sama." Kata-kata itu membuat balairung bergemuruh. Rakyat bersorak, para bangsawan bertepuk tangan, dan raja berdiri dari singgasananya sambil menepukkan kedua tangannya dengan penuh semangat. "Abu Nawas, engkau telah memberi jawaban yang lebih bijak daripada kitab-kitab yang tebal. Sungguh, aku bangga memiliki rakyat sepertimu." 3 tokoh agama itu pun akhirnya bangkit dari tempat duduknya. Dengan langkah perlahan, mereka mendekati Abu Nawas, lalu menundukkan kepala. Ulama berkata, "Engkau telah menunjukkan bahwa akal tak cukup tanpa hati." Pendeta berkata, "Engkau telah membuatku mengerti, kebenaran tidak berkurang hanya karena disebut dengan nama berbeda." Biksu berkata, "Engkau benar, Abu Nawas. Sumbernya satu, walau jalan mencapainya berbeda." Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tidak merasa menang, sebab ia tahu bukan itu tujuannya. Ia hanya ingin semua tertawa, belajar, lalu pulang dengan hati yang lebih ringan. Namun raja belum puas. Ia ingin mendengar apa yang menjadi kesimpulan akhir dari semua perdebatan ini. "Maka katakanlah, Abu Nawas," ujar raja dengan suara berwibawa, "apa hikmah terbesar yang dapat kita petik dari peristiwa hari ini?" Abu Nawas menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. Senyumnya sederhana, namun kata-katanya akan dikenang sepanjang masa. Balairung istana masih bergemuruh oleh tepuk tangan dan sorak kagum rakyat. Namun setelah raja meminta Abu Nawas menyampaikan hikmah terakhir, seluruh ruangan kembali hening. Hening yang dalam, seolah semua orang menahan napas menanti kata-kata sang jenaka bijaksana. Abu Nawas berdiri tegap. Ia menatap satu persatu, ulama dengan sorban putihnya, pendeta dengan salib kecil di lehernya, biksu dengan jubah safron yang sederhana,
Lalu akhirnya ia menatap wajah raja yang penuh wibawa. "Paduka Raja, dan seluruh hadirin sekalian," ucap Abu Nawas dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Perdebatan hari ini telah mengajarkan kita bahwa pengetahuan manusia tak ubahnya seperti cahaya pelita. Cahaya itu memang bisa menerangi, tetapi cahaya pelita hanya mampu menyingkap sebagian kecil dari kegelapan malam. Sementara cahaya matahari, yang melambangkan kebenaran sejati, terlalu besar untuk bisa kita genggam dalam genggam tangan." Ia berhenti sejenak, memberi waktu agar kata-katanya meresap. Ulama melihat kebenaran dengan bahasa ayat. Pendeta melihatnya dengan bahasa kitab. Biksu melihatnya dengan bahasa perenungan. Dan aku, Abu Nawas, melihatnya dengan bahasa kelucuan. Tapi apakah itu berarti kebenaran terpecah? Ia tetap satu. Hanya saja kita memakai jendela yang berbeda untuk memandangnya. Raja mengangguk-angguk dengan wajah terpesona. Para menteri menundukkan kepala. Bahkan sebagian rakyat menitikkan air mata mendengar ucapan yang begitu jernih. Abu Nawas melanjutkan. Kali ini dengan nada lebih bersahabat. "Paduka Raja, bila kita terus memaksakan jendela kita kepada orang lain, maka kita tidak sedang membela kebenaran, kita hanya sedang membela ego. Tetapi bila kita rela menerima bahwa orang lain juga melihat cahaya dari jendela mereka sendiri, maka saat itulah kita benar-benar memahami apa itu kebijaksanaan." Pendeta menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. "Aku datang ke sini untuk membuktikan keunggulan imanku," katanya lirih. "Tetapi kini aku pulang dengan membawa kerendahan hati." Ulama pun mengangguk. "Aku ingin menundukkan lawan dengan dalil, namun justru aku yang ditundukkan oleh kelapangan dada." Biksu tersenyum damai. "Aku datang untuk menguji, namun yang kutemukan adalah pelajaran yang lebih dalam daripada meditasi panjangku." Raja berdiri dari singgasananya. Lalu dengan langkah agung ia menghampiri Abu Nawas. Tangannya yang kokoh menepuk bahu lelaki sederhana itu. "Abu Nawas," ujarnya lantang, "engkau telah menyelamatkan istanaku dari perpecahan. Engkau bukan hanya jenaka, engkau adalah cermin bagi kami semua." Sorak-sorai rakyat pun pecah, lebih keras dari sebelumnya. Mereka menyebut nama Abu Nawas, seakan-akan ia pahlawan yang baru saja memenangkan peperangan, bukan dengan pedang, melainkan dengan akal dan hati. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia lalu membungkuk hormat kepada raja, lalu berkata, "Paduka Raja, aku ini hanyalah rakyat jelata. Ilmuku tak setinggi ulama, imanku tak sekuat pendeta, ketenanganku tak sedalam biksu. Aku hanya tahu satu hal, bila kita bisa tertawa bersama, maka kita bisa hidup bersama." Kata-kata itu menutup seluruh perdebatan dengan manis. Para tokoh agama itu saling berjabat tangan di depan semua orang. Rakyat yang hadir pun pulang dengan wajah berseri-seri, membawa cerita yang kelak akan mereka wariskan pada anak cucu. Dan Abu Nawas? Ia kembali ke rumah sederhananya, dengan hati yang ringan, sambil bersenandung kecil. Dunia ini terlalu luas untuk dipersempit, dan kebenaran terlalu agung untuk diperebutkan.